Saudaraku semua, di mana saja berada, apa yang kita berbuat tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa perbuatan itu adalah yang timbul apa yang diniatkan di lubuk hatinya. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Di zaman akhir ini banyak orang yang mengatakan begini-begini kelihatannya itu baik. Ya baik, mudah-mudahan zahir dan batinnya. Misalkan disuruh untuk mau menolong, tapi dengan syarat harus minta upah sekian-sekian. Nah, dapatnya ya upah itu. Misalkan kita disuruh untuk mengaji, padahal mengajar atau mengaji tadi itu adalah sedekah dengan ilmunya, sedekah jariyah dengan ilmunya. Kalau kita niat baik untuk sedekah dengan ilmunya, ya akan berbuah baik. Demikian juga sebaliknya. Misalkan minta bayaran sekian, itu ya hanya dapat bayaran itu. Ada orang amal juga demikian. Amal sedekah jariyah di lembaga pendidikan, di masjid atau tempat ibadah, di madrasah dan sebagainya. Tapi misalkan diumumkan sebagai panitia mengumumkan A 1 juta, B 2 juta, C 100 juta. Nah, C ini mendengar panitia mengumumkan bangga, tersombong dalam hatinya, itu sudah tidak dapat lagi nanti akibatnya akhiratnya. Umekin yang kampung oleh uwah saya dirungu uang. Makanya itu termasuk penyakit rohani. Penyakit rohani termasuk riya, takabur, sum'ah. Didengar-dengar orang bangga, ya dapatnya ya itu, tidak ada lain. Itulah yang didapati. Oleh karena itu kita harus berhati-hati mencari ridho Allah semata. Sedekah lewat materi atau harta benda atau kekayaan diniati semata-mata mencari ridho Allah biar selamat. Sedekah lewat ilmu juga demikian, karena rizki itu bukan bentuk materi saja. Rizki itu banyak sekali, termasuk badannya sehat, diberi wawasan tinggi, diberi ilmu, itu juga rizki, tapi yang berupa ilmu yang tidak kelihatan. Rizki itu ada yang konkret, ada yang abstrak. Yang konkret ya termasuk rumah, mobil atau kendaraan, sepeda motor, TV, tanah dan sebagainya. Yang abstrak termasuk pengetahuan berpengetahuan agama, berpengetahuan umum, kedokteran dan sebagainya. Itu adalah rizki semua kalau kita tasarufkan dengan ikhlas, fa insya Allah besok akan panen di akhiratnya. Tapi diniati di hatinya yang penting niat, karena sesuatu perbuatan tanpa niat tidak ada gunanya. Tempatnya niat di mana?
tempatnya niat, wa talaffuduha sunnatun, wa makanuha tempatnya niat, al qalbu dalam hati, wa talaffuduha melafatkan niat itu adalah sunnatun sunnat. Yang penting jiwa hati kita diniati yang baik. Ya baik di melafatkan, misalkan kita sembahyang atau sholat, usolli fardhul maghrib, bisa terus diucapkan juga boleh, itu melafatkan sunnah. Tapi waktu tempatnya takbiratul ihram kalau sedang sholat, hatinya harus niat. Kalau tidak niat, nah ini masalah lagi. Makanya orang yang ibadah itu harus ada ilmunya. Tidak ada ilmunya tidak ada gunanya. Seperti halnya dalam kitab Zubat, kitabnya Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man utawi saben-saben wong bi ghairi ilmin tanpa didasari ilmu iku ya'malu berbuat apa wae, ibadah sempolat, ibadah zakat, menolong orang lain. Tadi gimana? A'malu iku ya'malu berbuat atau ngamal sapa wong, a'maluhu utawi amale atau perbuatane wong iku mardudatun den tolak, latuk balu tegese ora den trimo. Jelas iku luwih jelas dan gampang dimengerti semua orang. Al-Quran sendiri sudah mengisahkan dalam surat-surah itu. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 juz 25. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man utawi sapa wong iku kana ana sapa man, ana iku yuridu ngarepake sapa man atau wong harsal akhirati ing pertamanan utawa tanduran akhirat, sekampangane ngono wis. Utawa nandur gambar harsal akhir. Nazid mongko nambahi sapa ingsun lahu maring man fi harsihi ing dalem tandurane man, atawa cikal bakal man iku ya pokoke sing penting bisa dimengerti. Waman utahi sapa wonge iku kana ana sapa man atau wong iku yuridu ngarepake sapa wong harsat dunya ing tandurane donya, nukti mongko nekani nguwahi sapa ingsun hu ing man minha saking harsat donya iku mau. Wa malahu lan ora ana iku keduwe man fil akhirati ing dalam akhirate min nasibin utawi bagian. Jadi barang siapa menghendaki keadaan akhirat, maka Allah akan menambahi apa yang dikehendaki. Barang siapa yang menghendaki dunia juga dikehendaki, tapi di akhirat nanti tidak ada bagian sedikit apapun, artinya tidak mendapatkan pahala. Gampangane nak wong Jawa ngene cah ya. Nak nandur pari iku mau mesti tumbuh sukete, tapi nak nandur suket durung mesti tandur pari. Iku gampangane pepatah Jawa ngono iku. Nah, besok di akhirat itu begini.
kelihatannya di zaman akhir itu amalnya baik-baik, tapi ternyata salah alamat. Ini jangan menyalahkan orang lain, ini karena kesalahan sendiri. Bahkan orang yang pandai atau mengerti, faham, masih tergelincir, apalagi orang-orang yang tidak mengerti, hanya ikut-ikutan atau malu anut geruduk, malu ngalor ngidul, nyetan ngulon naudzubillah. Kita itu harus punya pedoman, punya patokan, biar tidak mudah diombang-ambingkan keadaan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhiratnya nanti. Amin.